Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku seiman yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuki hari yang keempat di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Maka marilah kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan serangkaian ibadah, khususnya ibadah puasa tahun ini. Walaupun mungkin kita masih prihatin dengan adanya pandemi COVID-19. Namun mari kita berikhtiar, kita berusaha untuk tetap menggembirakan bulan suci Ramadan ini dengan kita melakukan berbagai amaliyah, baik puasa itu sendiri maupun sunnah-sunnah yang melekat di bulan Ramadan ini. Berkaitan dengan upaya usaha ikhtiar, perlu kita pahami ikhtiar secara harfiah biasa diterjemahkan dengan berusaha. Padahal kata ini adalah masdar, kata benda yang diambil dari kata kerja, dari kata ikhtaro, yakhtaru ikhtiar, dengan arti memilih. Bahkan kalau kemudian kita telisik dari akar kalimat ikhtaro yakhtaru adalah khairun, yang berarti yang baik. Jadi bisa kita artikan ikhtiar adalah melakukan upaya memilih yang baik. Atau kalau kemudian diartikan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ikhtiar artinya berusaha dalam urusan yang baik. Contoh sederhana, seorang kepala rumah tangga, dia ingin menghidupi keluarganya dengan bekerja. Ketika pekerjaan itu dilakukan dengan cara yang tidak benar, mencuri misalnya, korupsi, menipu, begal, jambret, tentu itu bukan ikhtiar. Itu adalah sebuah kekonyolan. Maka yang kemudian dimaksud ikhtiar adalah berusaha dengan baik, melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang baik untuk menggapai ridho Allah. Itu ikhtiar. Seorang pelajar misalnya, dia menginginkan memiliki nilai yang bagus, ujiannya lulus, tapi dilakukan dengan dia mencontek. Baik mencontek dari catatan atau dia sering bertanya kepada teman yang juga mengikuti ujian. Ini bukan ikhtiar, tapi kebodohan. Atau bahkan untuk mendapatkan sebuah jabatan, ingin jadi sebagai pegawai negeri misalnya, agar diangkat atau ditempatkan di tempat yang lebih bagus, kemudian dengan cara mengambil pintu belakang, nyuap, nyogok, tentu itu bukan ikhtiar. Tapi ketika itu dilakukan dengan cara yang baik, memperlihatkan dedikasi bekerja yang maksimal, baru itu kemudian ikhtiar. Lalu sebenarnya kita diminta memilih apa sih? Kalau kemudian kata ikhtiar itu bisa diartikan dengan memilih, maka pilihlah takdir Allah yang baik di antara sekian banyak takdir Allah yang lain.
Umar bin Khattab dulu pernah melakukan ketika di dalam sebuah perjalanan, dia merubah rute perjalanan itu karena dia tahu perjalanan dilakukan akan dilalui itu adalah daerah yang terkena wabah penyakit. Maka kemudian dia merubah rute perjalanannya, sehingga sahabat bertanya, "Wahai Umar, apakah engkau ini akan menghindari takdir Allah?" Apa kata Umar? Apa jawaban Umar? Umar cuma menjawab, "Saya menghindari takdir Allah yang satu dan memilih takdir Allah yang lain." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sama dengan kita saat ini, kita menjalankan ibadah puasa, kita melakukan sunnah-sunnah puasa, mungkin ada takjil, ada sholat tarawih yang biasanya dilakukan di masjid, di musola, tapi kemudian sekarang ini karena adanya pembatasan sosial, kita harus melakukan social distancing maupun physical distancing. Kemudian kita melakukan sholat tarawih di rumah, berjamaah dengan keluarga inti di rumah. Apa kemudian kita meninggalkan sunnah? Tentu tidak. Kita meninggalkan sunnah, iya, sunnahnya di masjid, tapi kita memilih sunnah yang lain karena menghindari atau menyelamatkan diri, menghindarkan dari keburukan, dalam hal ini adalah virus corona, itu menjadi kewajiban kita. Bahkan menjaga keselamatan orang lain juga kewajiban kita. Ini yang harus kita pahami, sehingga jangan kemudian kita selalu mengatakan yang tidak mau ke masjid sekarang ini, tidak mau sholat tarawih di masjid, bahkan mungkin tidak Jumatan, kemudian dikatakan meninggalkan kewajiban. Tentu berbeda kerangkanya ketika pada kondisi sehat, kondisi selamat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, dalam berikhtiar, dalam berusaha, ada yang perlu kita lakukan, yaitu dengan sungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh melakukan apa yang harus kita lakukan, dan ini bentuk ikhtiar, sehingga kesungguhan ini yang nanti akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan hasil terbaik dari apa yang kita upayakan. Yang kedua, bekerja keras, melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Sebagai contoh misalnya kita sakit, ya kita bekerja keras untuk mengobati sakit itu, rajin minum obat kalau itu memang perintah dokter misalnya, berolahraga, menjaga kebersihan, berperilaku sehat dan seterusnya, tapi dengan kerja keras. Kemudian yang ketiga, pantang menyerah, bahkan tidak putus asa. Ini yang sering terjadi ketika kita melakukan suatu, berusaha, kemudian usaha kita belum memperlihatkan hasil, sering kita menyerah, bahkan kemudian putus asa. Tentu itu bukan bukan orang yang mukmin ketika dia putus asa dengan takdir Allah, dengan apa yang sudah ditentukan, walaupun kita masih harus melakukan upaya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kata ikhtiar ini disandingkan dengan kata tawakal. Sering kita mendengar ada kata ikhtiar kemudian tawakal, ikhtiar dulu kemudian tawakal, atau tawakal dulu kemudian baru ikhtiar. Tentu bukan itu. Yang benar adalah kita ikhtiar, kita berusaha sekuat tenaga, kita berdoa, baru kemudian kita tawakal. Kalau ikhtiar ini sebagai laku kita sebagai manusia di dalam memenuhi hajat hidup kita, dalam kehidupan kita, dengan cara yang baik, dengan cara yang thayyib, mencari ridho Allah, dan kemudian tawakal itu
kita menyandarkan, kita menyerahkan sepenuhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan ini kepada Allah, karena Allah yang memiliki takdir, maka ini cara kita yang benar. Setelah kita berusaha, kita bekerja, kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kerja keras, pantang menyerah, tidak putus asa, baru kemudian kita sandarkan sepenuhnya semua itu kepada takdir Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah masih memberikan kesempatan kepada makhluknya, kepada kita manusia, untuk memperbaiki diri sebelum sampai takdir Allah. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Artinya Allah memberi kesempatan kepada kita memperbaiki diri kita. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan yang terbaik. Sebagaimana tadi, berikhtiar adalah pantang menyerah. Walaupun kemudian kita tahu takdir Allah berlaku bagi semua orang. Yang kedua, kita memohon juga hanya kepada Allah. Karena apa yang kita lakukan harus kemudian kita ikuti dengan doa, baru kemudian kita tawakal. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat ke-60, kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahkan kemudian kalau berkaitan dengan takdir, qada dan qadar, kita sering juga mendengar apa yang dilakukan oleh faham qadariyah. Mereka berpendapat perbuatan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Sedangkan di sisi lain ada faham jabariyah, perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Allah. Manusia terikat oleh takdir Allah dan manusia tidak memiliki otoritas apapun, tidak memiliki kebebasan di dalam melakukan sesuatu. Sehingga kalau kemudian dua yang sangat berbeda ini, yang satu mengatakan semua adalah ditentukan oleh manusia karena manusia sudah diberikan oleh Allah akal, diberikan oleh Allah anggota tubuh yang kuat, diberikan oleh Allah fasilitas dalam dunia ini. Sehingga kelompok Qadariyah mengatakan semua tergantung oleh manusia, sukses tidaknya tergantung manusia itu sendiri. Sedangkan Jabariyah, mereka hanya berpaku pada takdir, dia hanya menunggu takdir. Sehingga mungkin di dalam berusaha pun juga tidak akan sungguh-sungguh, karena menganggap apapun yang dilakukan semua tetap takdir Allah yang berlaku. Padahal sebagai umat wasatiyah, kita menggabungkan keduanya. Berusaha, oh iya, berusaha harus. Ikhtiar, iya, dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, pantang menyerah. Tetapi setelah itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena yang memiliki takdir adalah Allah itu sendiri. Maka ketika Kanjeng Nabi dulu bertemu dengan seorang Badui, dia turun dari untanya, kemudian dia pergi begitu saja. Unta itu dibiarkan. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya kepada orang Badui itu, "Hei Fulan, kenapa tidak engkau tambatkan, tidak engkau ikat untamu itu?" Jawab orang Badui tadi, "Semua sudah saya serahkan pada Allah. Kalau dia akan lari ya karena Allah, kalau dia akan tetap di sini, yaitu takdir Allah."
Apa kemudian kata Nabi? Kanjeng Nabi mengatakan, tambatkan, ikatlah untamu itu, baru kemudian kau serahkan sepenuhnya keselamatan, keutuhan unta itu kepada Allah. Sama dengan kita, Bapak Ibu, hadirin, dan juga saudara-saudaraku semua, dalam kita melakukan sesuatu, dalam kita memiliki angan-angan, keinginan, kehendak, tentu kita berupaya semampu sekuat tenaga kita, berikhtiar, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, baru kemudian kita sandarkan sepenuhnya pada Allah. Kita lihat, kita tunggu takdir Allah. Ini yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sementara kita dianjurkan untuk tetap teguh di dalam melakukan sesuatu sebagai bentuk upaya kita, yaitu pantang menyerah, walaupun kita percaya takdir Allah. Di dalam sebuah hutan, seorang pemuda, dia baru akan memecahkan sebuah batu yang besar. Dengan pukul yang besar itu, dia pukulkan batu itu berkali-kali. Bahkan dia hitung, bahkan sampai hitungan itu ke 99 kali. Kemudian dia berpikir, dia mengatakan pada dirinya, saya sudah 99 kali memukul batu ini tapi tidak pecah. Jika sekali lagi saya pukul batu ini tidak pecah, maka saya tidak akan lakukan lagi. Saya sudah capek. Mungkin dalam hatinya, betul, dia pukulkan sekali lagi, duar, ternyata tidak pecah. Dia putus asa. Kemudian dia lemparkan pemukul itu, mungkin dalam bahasa Jawa, bodem. Orang tua yang sejak tadi memperhatikan pemuda tadi, kemudian diam-diam diambil bodem itu, kemudian dia pukulkan sekali, 2 kali, 3 kali, dan ternyata batu itu pecah. Tentu pemuda dan orang-orang yang melihat kagum dengan orang tua itu. Orang yang sudah setua itu, yang dianggap lebih ringkih daripada seorang pemuda, tapi dia mampu memecahkan batu. Apa kata orang tua tadi? Oh, tidak. Ini takdir Allah. Ini takdir Allah. Takdir Allah, batu ini pecah ketika dipukul 103 kali. Sehingga apa yang kamu lakukan 100 kali itu berpengaruh dengan ketika saya melakukan 3 kali. Ini yang kemudian dinamakan kita pantang menyerah. Kita lakukan usaha semampu sekuat tenaga kita secara terus-menerus, tidak putus asa, baru kemudian kalau memang sudah kita tidak mampu betul, baru kita sandarkan. Sering kita belum selesai, tapi kemudian kita menganggap kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak kuat. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang berbahagia, kesimpulannya adalah marilah, walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19 di bulan Ramadan ini, mari kita tetap gembirakan bulan Ramadan ini dengan kita terus berusaha menggembirakan bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran, bahkan penuh dengan ampunan. Bahkan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Dan terus kita berusaha, kita berupaya, kita ikhtiar agar Ramadan yang sedang kita jalani ini Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Walaupun sholat tarawih di rumah, takjil juga di rumah, tapi tidak mengurangi kegembiraan kita di dalam melakukan ibadah Ramadan. Semoga ibadah Ramadan tahun ini tetap bisa kita laksanakan dengan baik, walaupun masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak kesalahan mohon dimaafkan,
Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.